Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur pada kesempatan tukar mimbar pada saat ini saya sebagai Gembala Singapura Albert Kurniawan boleh mendapatkan sebuah privilege untuk membagikan firman Tuhan kepada setiap kita. Salam juga dari rekan-rekan majelis jemaat yang ada di GKI Singapura untuk jemaat yang ada di tempat ini. Saudara kalau nanti kapan main ke Singapura jangan lupa saudara ya. Mampir ke GKY, nanti per tanggal bulan April kami akan membuka lagi di KU yang pertama jam 10 pagi di gereja sebelahnya itu ada hotel saudara. Jadi jam 10 pagi dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti dalam bahasa Indonesia jam 10 pagi ada dua bahasa. Ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang mengutus anak-anaknya sekolah di Singapura, silakan juga boleh kontak saya untuk kami bisa melayani dan menolong Bapak Ibu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Per April baru buka KU yang pertama bahasa Indonesia. Dulu di tempat bioskop karena setelah itu kami mempertimbangkan tidak lagi menggunakan bioskop, tapi kami akhirnya menyewa hotel yang persis di sebelah dari gereja yang biasa kita beribadah. Ya, jadi jangan lupa ke gereja kalau Singapura kalau lagi berlibur, saudara ya. Saya undang kita masuk di dalam doa, sekali lagi mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji nama Tuhan, biarlah semua puji-pujian yang kami naikkan, kami dengan sadar kami datang karena kami mengasihi Engkau. Sebentar kami akan belajar sedikit dari firman-Mu, Tuhan yang tolong hamba-Mu yang terbatas di dalam memahami kedalaman firman dan terbatas di dalam memahami pergumulan jemaat. Roh Kudus yang bekerja melampaui ruang dan waktu, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu dan boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat pemberitaan firman. Bekerjalah di tengah hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Surat tema yang diberikan kepada saya di line yang kedua ya, adalah tentang Jehovah Rafa. Saudara, saya ingin disclaimer dulu dari awal, pada waktu saya diberikan tema ini, saya cukup terkejut saudara karena ayat ini atau Jehovah Rafa kita tahu bercerita tentang God is healing, Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi ayat itu terletaknya di Keluaran 15, saudara, ayat yang ke-26. Itu berkisah tentang orang Israel yang baru saja melewati Laut Teberau, dan mereka menjumpai air yang mereka mau minum, itu rasanya pahit. Dan di sanalah dikatakan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara, di tengah situasi yang seperti itu saya bergumul, lalu saya berkoordinasi, akhirnya mengambil keputusan untuk mengambil dari teks yang lain, supaya kita bisa belajar tentang bagaimana maksudnya dengan Tuhan yang menyembuhkan. Maka dari itu saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan dulu struktur secara keseluruhan kepada kita, supaya saudara tahu peta besarnya. Nanti kita akan bersama-sama belajar dari kisah orang buta sejak lahir yang Tuhan sembuhkan. Lalu kita akan nanti beralih melihat sedikit kisah dari Ayub, bagaimana dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan izinkan penyakit terjadi pada dirinya, dan nanti kita akan bersama-sama tarik kesimpulan dan aplikasi dari kedua bagian tersebut. Maka dari itu saudara, saya mengundang kita untuk boleh bersama-sama membuka gadget kita ataupun Alkitab kita, sekalipun memang sudah ada di dalam layar, tetapi saya tetap mengundang untuk kita bisa memberikan notes di dalam Alkitab kita masing-masing ketika saudara mendapatkan sesuatu hal yang penting untuk kita simak. Saudara, saya akan membacakan bagi setiap kita Yohanes 9 ayat 1 hingga yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
Bagian yang kedua terambil dari Ayub pasalnya yang kedua, ayat 8 hingga yang ke-10. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Saudara, pernahkah kita menjumpai atau kita merasa bahwa karakter Tuhan tertentu itu tidak sesuai dengan realita yang kita hadapi sekarang? Sebagai contoh, kita akan mempelajari tentang Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara, kita tahu Allah itu sanggup memberikan kesembuhan. Tetapi pernahkah kita merasa bahwa Allah yang menyembuhkan, sementara saya yang sedang sakit, saya meminta kesembuhan, tetapi tidak kunjung datang? Saudara, di tengah perasaan yang merasa bahwa kenapa ya realita dengan firman Tuhan ini tidak sejalan. Bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Saudara, tadi saya memperkenalkan diri bahwa saya melayani di GKI Singapura. Beberapa hari kemudian menjelang 1 Maret, itu adalah hari pertama saya pelayanan di GKI Singapura. Saudara, berarti hampir 1 tahun saya berada pelayanan di sana. Saudara, sebelum itu kurang lebih 5 atau 6 bulan yang lalu, jadi 1,5 tahun yang lalu lah kurang lebih, mulai dari semester kedua, itu tahun 2023, Sinode itu mengajak saya untuk menggumulkan GKI Singapura. Saudara, kami sekeluarga nggak langsung menjawab iya, tetapi kami pada akhirnya mendoakan, bergumul, dan kami menemukan Tuhan memang membimbing kami ke sana, dan panggilan itu jelas. Saya tidak bisa cerita detail. Saudara, setelah saya ada di Singapura bersama dengan istri dan anak, beberapa bulan kemudian, there is something happen to my wife. Ada sesuatu yang terjadi dengan istri saya. Saudara, istri saya itu mengalami gatal seluruh tubuhnya, terutama saudara, bagian tangan sini dan juga punggung. Saudara, saya ke dokter, di sana dokter mengatakan, ya you punya istri mungkin kering lah, kulitnya pakai aja lah pokoknya obat alergi. Padahal istri saya tidak ada masalah dengan makanan ataupun udara apapun. Saudara, minum obatnya cuma berkhasiat kurang lebih setengah jam, 1 jam, gatal lagi. Sehingga seringkali sebelum tidur, saya harus balurin dia minyak kayu putih, saudara. Atau menggunakan counter pain, supaya rasa panasnya itu bisa menutupi dan mengurangi gatalnya. Saudara, bisa tengah-tengah malam bangun. Dan belakangan saudara, ketika kami baca-baca beberapa artikel, mendengar video-video di YouTube, baik itu bahasa Mandarin ataupun saya, akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa tingkat kelembapan udara itu bisa menyebabkan ketidakcocokan tubuh seseorang. Saudara, pada waktu itu langsung pikiran saya berlari dan kepada sebuah pertanyaan. Kan Tuhan sudah pimpin ke sini. Kok istriku badannya menolak? Saudara, kalau kita pernah ke Singapura, saudara tahu bahwa negara Singapura adalah negara yang punya humidity-nya sangat tinggi. Saudara, saya taruh dompet saya di lemari baju, itu jamuran, saudara. Saya taruh celana panjang yang sudah dicuci bersih, itu bisa berjamur semuanya karena saking lembabnya. Saudara, kalau saudara ada di posisi saya, penyebab istri saya gatal adalah karena kelembapan udara. Solusinya apa, saudara? Tinggalkan Singapura. Padahal panggilan Tuhan jelas bagi setiap kita. Saudara, di tengah gap itu, apa yang harus kita lakukan? Pimpinan Tuhan jelas,
Sementara realita yang saya hadapi bertolak belakang. Saudara, itulah yang saya ingin ajak kita bersama-sama pikirkan pagi hari ini. Ketika kita ini mengalami sakit, Tuhan izinkan penyakit tertentu kita alami. Mungkin sebagian di antara kita divonis oleh dokter, kamu umurmu tidak lagi panjang. Kita hanya bisa berdoa dan minta tolong Tuhan, tetapi progresnya tidak positif naik eksponensial, tetapi justru drastis menurun. Serok gap itu kita isi dengan apa? Kebanyakan orang-orang Kristen akhirnya menutupi gap itu dengan cara marah dengan Tuhan, kecewa pada Tuhan, dan meninggalkan Dia. Memutuskan untuk tidak lagi berdoa, karena Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang tidak mendengar doa. Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar dari dua bagian ini untuk menemukan apa yang menjadi jawaban firman Tuhan kepada setiap kita. Saudara, kita bisa lihat bersama-sama dari dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Di sana jelas Saudara, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjalan dan mereka melewati satu tempat. Di sana ada orang buta sejak lahir. Pertanyaannya, tahu dari mana murid-murid bahwa orang itu buta sejak lahir? Sederhana Saudara, tempat itu punya toko ikon. Toko ikonnya ya orang buta itu. Karena memang setiap kali jalan sono selalu ada orang buta itu. Sehingga mereka bahasa Jermannya, mereka paham itu orang buta memang ada di sono. Saudara, sontak para murid itu bertanya kepada Yesus, "Guru, salah siapa? Orangnya ini berdosa atau dosa orang tuanya?" Saudara, perhatikan kata Yesus kepada murid-murid, bukan dosa orang tua dan bukan dosa orang. Sehingga kita bisa melihat bersama-sama Saudara bahwa penyakit yang dialami oleh seseorang itu belum tentu berbicara karena dosa. Kadang kita itu tergoda bukan Saudara. Ketika saya mengalami hal-hal tertentu, saya sudah taat, saya sudah melayani, saya sudah kasih persembahan. Kenapa bisnisku anjlok? Kenapa Tuhan izinkan aku sakit? Makan vitamin, olahraga teratur, makanan yang jorok dihindari. Kok positif kanker? Apa saya berdosa? Saudara, kita seringkali pada akhirnya melekatkan kalau sesuatu yang buruk terjadi, mesti ada pemberontakan. Kalau sesuatu yang baik kita alami, mesti karena kita memang taat dan baik. Saudara, pola pikir taat, berkat, berontak itu kutuk. Itu terus ada di dalam pikiran dan benak kita. Contoh Saudara tidak perlu jauh-jauh. Siapa yang kemarin pergi ke mall? Atau siapa yang biasa weekend itu pergi ke mall? Saudara, kita tahu weekend itu kalau ke mall pakai mobil, itu mesti sulit cari parkir. Begitu Saudara misalnya lah contoh ke Puri Indah, turun ke basement. Begitu turun ke basement, Saudara lihat warna lampunya merah semuanya. Tiba-tiba Saudara, dalam sepersekian detik ada mobil yang keluar. Seret, pas di depan Saudara. Biasanya perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Rezeki anak soleha. Betul Saudara? Yang ketawa memang biasa melakukannya. Saudara, kita seringkali punya satu mindset di dalam benak kita. Oh, kalau saya baik, maka Tuhan akan memberikan kebaikan. Pada akhirnya kita membangun kekristenan kita dengan mentalitas transaksi dengan Tuhan. Tidak heran Saudara, sehingga ketika Tuhan izinkan hal buruk terjadi, kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. So, padahal ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di balik apa yang kita alami, terutama pergumulan, penderitaan, ataupun sakit, penyakit. Saudara, kalau memperhatikan, saya akan tunjukkan kepada kita. Di dalam terjemahan ITB, saya pakai TB1 Saudara, di sana dikatakan bahwa ketika orang ini buta, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melalui orang buta ini. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari memberikan satu dimensi yang agak sedikit berbeda. Orang bisa melihat kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Terjemahan di dalam bahasa Inggris dikatakan, this happened to that the work of God.
might be displayed in this life. Saudara, artinya lewat kebutaan ini ada cerita Tuhan di sana. Ada sesuatu yang mau diceritakan lewat kebutaan orang ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Harusnya saudara dan saya itu dibayar dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Sehingga saudara dan saya tidak lagi memiliki tubuh ini untuk diriku sendiri. Tapi hidup ini, seluruh diriku ini adalah milik Dia. Maka kalau segalanya milik Dia, maka pada waktu saya mengalami kesulitan, apakah di sana saya menunjukkan kemuliaan bagi nama Tuhan apa tidak? Ketika saya diberkati secara pekerjaan sukses, secara akademis baik, apakah Tuhan dimuliakan? Tidak di sana. Saudara, Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ada yang tahu lagu itu? Yang tahu usia kita sama, saudara ya, 40-an ke atas. Yang remaja pasti nggak ngerti lagu apa itu. Saudara, semenjak saudara dan saya dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus, kita ini adalah milik Dia. Dan hidup ini segalanya difokuskan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, cerita ini setelah orang buta ini disembuhkan, berlanjut kepada ayat yang ke-8. So, saya akan membacakan kepada kita. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada yang pula berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimanakah matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Saudara, artinya pekerjaan Tuhan atau cerita Tuhan ini diizinkan, diperdengarkan dan diperlihatkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Orang yang biasa mengenal tempat tersebut. Nah, ternyata cerita tentang Tuhan ini berlanjut lagi, saudara, di dalam ayat yang ke-13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Maksudnya begini, saudara. Orang Farisi membuat aturan sendiri. Dari 10 hukum, itu dibuat jadi 613. Dia definisikan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu apa saja. Bawa barang nggak boleh lebih dari sekian kilo. Jalan nggak boleh lebih dari berapa meter. Bahkan saudara yang pernah ke Israel, saudara perlu perhatikan jadwal saudara. Di hari Sabat, hari Sabtu, saudara tidur di hotel apa? Kalau saudara tidurnya di hotel orang Yahudi, saudara tidak akan bisa memencet tombol lift karena bagi mereka itu bekerja. Nah, saudara, yang terjadi orang buta ini sembuh pada waktu hari Sabat karena ada peraturan hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang. Jadi orang-orang Farisi berpikir apa? Orang ini sembuh pasti bukan dari Allah. Paham saudara cara berpikirnya orang Farisi? Karena mereka membuat aturan sendiri dan mereka klaim itu juga aturan Tuhan. Maka harusnya kalau Tuhan datang, dia memelihara 613 yang ada itu. Gila saudara orang Farisi ya, kita taat 10 aja udah empot-empotan, dia bikin 600 saudara ya. Kita lanjutkan. Di dalam ayat 16b dikatakan, sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Maksudnya 16b begini, saudara, orang-orang Yahudi itu semua paham betul, kalau ada sosok manusia yang bisa membuat buta melihat, timpang berjalan, tuli mendengar, setan diusir, yang mati dibangkitkan, itu mesti bukan orang biasa. Itu pasti adalah Mesias. Bahasa yang Alkitab pakai beberapa berbeda. Dia bisa disebutnya gini, oh dia anak Daud. Oh dia ini Mesias yang diurapi. Saudara, kata Mesias yang diurapi, mereka tahu itu adalah Tuhan sendiri. Maka di antara mereka terjadi gontok-gontokan. Saudara sekarang bisa lihat sekarang.
Di ayat 3 tadi dikatakan, melalui kebutaan orang ini, pekerjaan Allah diceritakan. Pertama diceritakan kepada tetangga. Yang kedua diceritakan kepada orang Farisi. Sekarang saudara, saya ajak kita lihat yang ketiga. Yang ketiga di dalam ayat 18 dikatakan, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Sekarang pihak yang keempat yang dipanggil atau diperdengarkan cerita Allah, yaitu orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Saudara, kalau saya boleh simpulkan beberapa ayat yang tadi kita baca ke dalam sebuah diagram, maka diagramnya akan menjadi seperti ini. Kebutaan orang ini menyebabkan dia mengalami yang namanya Tuhan melalui mujizat. Pengalaman dia dengan Tuhan, bagaimana dia disembuhkan, menghantar dia bersaksi tentang Yesus. Bahasa kerennya itu penginjilan. Dia menginjili, dia menceritakan who is Jesus. Dan dia ceritakan Injil itu kepada tetangganya, kepada orang Farisi, kepada orang Yahudi, dan kepada orang tuanya. Saudara, siapa yang menyangka kebutaannya menghantar dia menceritakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara, dari bagian ini saya mengajak kita melihat bersama-sama. Ada kalanya Allah mengizinkan pergumulan terjadi, penyakit kita alami, supaya di sanalah kita bisa menceritakan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Mata kita tidak hanya terbatas kepada apa yang kita alami, tetapi iman kita melampaui dari apa yang kita hadapi. Saudara, kejadian yang kedua, saya ajak kita untuk melihat dari kisah Ayub. Saudara, kita tahu bersama, Ayub mengalami serangkaian masalah, kehilangan, baik itu harta ataupun anaknya. Karena di dalam kekekalan itulah terjadi sebuah pertaruhan, sebuah percaturan yang mempertaruhkan iman dari seorang yang bernama Ayub. Setan dibilang iblis itu datang kepada Tuhan, coba kamu ini lihat Ayub ini adalah setia hanya karena berkatmu, coba ambil semua berkatnya. Tuhan katakan, monggo silakan, asal jangan nyawanya. So dalam sekejap mata saja anaknya mati. Ada badai, rumah ambruk, mati 10. Saudara, mati anak 1 aja, hati orang tua menjerit. Mati 10, saudara. Belum selesai dia meratap, laporan datang lagi. Semua ternakmu habis dijarah orang. Saudara, bagi saya yang pernah belajar psikologi, Ayub itu gak gila, itu udah hebat. Ayub gak gila, itu udah hebat. Setan datang lagi, namanya setan saudara ya, ngerjain orang itu maksimal. Dia gak ngutuk, karena kamu sih masih kasih sehat, coba diambil, mesti dia ngutuk engkau. Betul saja saudara, ayat 8 yang tadi saudara baca, sakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, borok semua, bau. Bahasa Jawanya juiji saudara. Tahu bahasa Jawa, orang Jawa? Dia harus ambil beling untuk garuk-garuk. Saudara, di tengah situasi itu, saya memberikan sebuah kesimpulan. Ada 2 respon manusia terhadap penyakit. Yang pertama diwakili oleh istrinya Ayub yang berkata, kutukilah Tuhanmu, tinggalkanlah kesalehanmu. Dia marah sama Tuhan. Respon yang kedua, Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya Ayub percaya pada Tuhan. Saudara,
faktanya sama. Suami istri mengalami kehilangan harta dan kehilangan anak. Hanya Ayub yang kehilangan kesehatannya, tapi dia tidak kehilangan kerohaniannya. Menarik ini saudara. Orang yang kehilangan kesehatannya, kerohaniannya sadar betul ada Allah yang tidak pernah tinggal diam. Orang yang rohaninya sehat, yaitu istrinya, justru menunjukkan kerohaniannya yang rapuh, luluh lantak. Saudara, istri Ayub kehilangan, sedih nggak? Sedih, pasti sedih. Orang tua mana yang tidak sedih? Anaknya 10 mati semua. Hartanya ludes semuanya. Tapi dia mengajarkan kepada Ayub, kutuki Tuhan. Tinggalkan kesalehanmu. Saudara, karena di dalam benak istri Ayub apa? Hubungan sama Tuhan itu transaksi. Kalau lu saleh, lu dapat berkat. Kalau lu kurang saleh, berarti hidupmu salah. Istri Ayub mengajarkan, khianati Tuhan. Tinggalkan dia. Gak usah lagi peduli dengan persembahan-persembahan. Tapi justru Ayub yang kehilangan kesehatan, kehilangan anak, kehilangan harta benda, imannya tidak goyah. Saudara, salah satu rahasia kenapa Ayub itu tidak goyah imannya, karena dia mengenal siapa Tuhan yang mengasihi dia. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu penting sekali. Dan itu bisa terjadi, mau tidak mau, relate, berkaitan erat dalam pembelajaran akan firman. Saudara, iman itu tidak bertumbuh karena saudara dari sakit sembuh. Enggak. Tapi iman itu bertumbuh dari pembelajaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih memelihara waktu pribadi dengan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang sengaja meluangkan waktu untuk merenungkan firman? Saudara, pada waktu saya pelayanan di Citra, ada satu majelis mengatakan kepada saya, Pak, hidup di Jakarta itu very hectic. Pekerjaan sibuk banget. Tapi saya punya komitmen satu sama Tuhan. Saya bangun tidur, itu HP Pak, saya nggak pegang. Kalau saya tidak baca Alkitab dulu, saya nggak akan buka HP. Saya bilang, saya salut. Itu satu komitmen yang baik. Dia sadar saudara, bahwa relasi dengan Tuhan begitu penting. Saudara, hari ini iman kita goncang. Pertanyaan saya adalah, seberapa kita mengenal dia? Kok sampai iman kita goncang? Saudara, memang kesulitan, pencobaan, penderitaan, penyakit, Tuhan ada kalanya izinkan itu terjadi. Supaya kita bisa memiliki satu iman yang kokoh. Iman yang percaya namun tidak melihat. We live by faith, not by sight. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Tetapi seringkali saudara, kita itu maunya Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang aku mau. Kalau saya sakit, sembuh Tuhan. Kalau saya bisnisku susah, pulihkan Tuhan. Kita seringkali meminta Tuhan mengubah keadaan kita tanpa mengubah diri kita. So, waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya dikuatkan oleh satu quote yang pendeta Bigman Sirait katakan sebelum dia meninggal. Dia mengatakan bahwa iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Maksudnya apa? Saudara, iman sebesar biji sesawi dicatat di dalam Injil bahwa itu sanggup memindahkan gunung. Sanggup memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar tetap percaya sekalipun gunung itu tidak berpindah. Saudara, pertanyaannya, apakah kita punya iman yang benar tidak? Beberapa gereja tertentu saudara, seolah-olah menuduh jemaatnya. Kalau kamu sakit, berdoa minta sehat tidak sembuh. Jawabannya karena kurang iman. Saudara, saya jadi tergelitik pengen tanya.
Kalau kurang iman harus tambah apa? Tambah apa? Tambah doamu supaya Tuhan makin dengar. Tambahlah pelayananmu, tambahlah persembahanmu. Berarti konsep keselamatan dia, Yesus plus duit, Yesus plus pelayanan, Yesus plus kebaikan. Begitu ditambahin, itu jadi sesat saudara. Jadilah Galatia, di mana itu adalah Injil yang lain. Saudara, sehingga iman yang benar, iman yang tetap percaya kepada dia, sekalipun dia tidak melakukan apa yang saya inginkan. Saudara pernah dengar lagu ini enggak? Dia mengerti, dia peduli. Wah, lagu menghibur sekali itu Pak. Kalau saya lagi dalam pencobaan, dalam kesulitan, lagu itu menguatkan sekali. Apalagi ini anak-anak remaja nih. Kalau udah ujian mathnya gagal, mau remedial, dia mengerti. Oh, sambil angkat tangan. Dia peduli persoalan yang kita alami. Kalimat lanjutnya apa? Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudara permisi tanya, teologi mana di dalam Alkitab yang mengajarkan percaya dia sampai mujizat nyata? Saudara, akhirnya lagu ini ingin Tuhan bekerja in miracle. Tuhan harus bekerja dalam mujizat. Saudara, saya harus katakan di tempat ini bahwa Tuhan bekerja dengan dua cara. Dia bekerja dengan cara natural dan dia bekerja dengan cara supranatural. Kita nggak perlu dikte dia. Dia adalah maha bijak, dia adalah maha tahu. Kita tidak perlu mengajari dia. Dia tahu yang terbaik apa buat kita. Tetapi lagu itu mengajarkan kepada kita. Kita terus minta kepada dia sampai mujizat itu nyata. Harusnya lagu itu saudara, terserah saudara mau nyanyi. Kalau saudara mau nyanyikan, ubah liriknya. Semoga penciptanya mendengarkan nanti video saya di YouTube. Tapi kalau saudara nggak mau nyanyikan, ya nggak apa-apa, karena teologinya keliru. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, walau mujizat tak jadi nyata. Berani nggak saudara percaya kepada Tuhan sekalipun mujizat tidak terjadi? Saudara, itulah iman kita. Iman yang bukan karena melihat, tapi iman kita melampaui apa yang kita alami. Saudara, Habakuk 3 ayat 17-19 menceritakan ketika pohon ara tidak berbuah, hewan-hewan tidak menghasilkan apa-apa, tetapi hatiku tetap setia. Saudara, itulah iman yang benar, iman yang tetap percaya sekalipun Allah tidak menjawab doa yang kita panjatkan. Saudara, iman yang benar tidak akan pernah lepas dari relasi kita yang dekat dengan dia. Saudara, sehingga permisi tanya, ketika Tuhan izinkan mengalami sakit ini dan itu, apakah di sana kita bergumul dengan dia atau tidak? Atau justru kita memberikan respon seperti istri Ayub yang marah dengan Tuhan? Saudara, Allah itu adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Akan tetapi saudara, kita menghadapi sebuah fakta bahwa ternyata tidak semua kesembuhan itu Tuhan berikan. Di tengah adanya gap antara apa yang kita pelajari dengan realita yang kita hadapi, kita isi dengan apa? Gap itu saudara diisi dengan iman yang benar. Iman yang tetap kokoh. Saya percaya bahwa Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Saudara, kadang kita nggak ngerti kok. Kita ini saudara baru jalan dari A, B, C. Wah, kita udah nuduh Tuhan. Wah, Tuhan jahat. Tuhan nggak ngerti. Saudara, kita kadang harus sampai di titik Z. Baru kita waktu noleh ke belakang, kita baru sadar. Kenapa dia lakukan ini. Footprints-nya terlihat jelas di sana. Kita mata terbatas, saudara. Maka kita perlu membaca firman. Kita perlu mengenal dia. Saudara, saya selalu ingatkan kepada jemaat saya, yang dulu saya layani di GKI Citra dan juga di Singapura, saya ingatkan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu berjanji cuma satu. Dia pasti tidak akan memberikan rencana kecelakaan. Yang ada damai sejahtera. Dia berjanji pasti kasih roti tidak batu. Dia pasti kasih ikan bukan ular. Itu janji dia. Cuma seringkali saudara, pemahaman kita tentang roti dan batu itu salah. Tes ya, kita tes ya. Saudara misalnya nih, pulang ibadah, ini kan semua saya percayalah jemaat Puri ini semuanya HP-nya di airplane mode, saudara ya. Semuanya di airplane mode. Pulang ibadah, buka HP, WA masuk. Saya mau pakai Bapak Ibu sebagai tender saya. Oh, wah, kok habis ibadah langsung ya dapat tender ya. Mesti ngomongannya apa? Rezeki anak soleha lagi, keluar lagi saudara ya. Saudara pada waktu saudara melihat itu, wah luar biasa tendernya gede. Saudara permisi tanya, bagi saudara itu roti atau batu? Dari matanya udah kelihatan saudara ya, senyum-senyumnya, itu roti Pak. Nggak berani kalau bilang itu batu karena saya pingin. Contoh berikutnya, pulang gereja nih, baru saudara turunan nih, jalan turunan. Ada pencopet ambil tasnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau jalan kan suka nggak ngeh kan. Tasnya dibawa bagian sisi luar jalan. Diambil serobot, ibunya keplanting. Papi, itu pencuri. Ya udah terlambat, dia pakai motor kok. Udah lari. Saya mau tanya, itu batu atau roti? Batu, cepet ya jawabnya. Bagus banget. Tes yang terakhir. Saudara nih, biasa nih ya, naik motor ke kantor, terus tiba-tiba ada mobil nyelonong nih. Busway dilanggar, lampu merah dilanggar, langsung terabas, kaki patah. Harus digips 1 tahun, biaya pennya ratusan juta. Saya mau tanya, itu batu atau itu roti? Ya, contoh ketiga udah mulai ragu ya. Biasanya bilangnya batu. Saudara sehingga kesimpulannya apa? Batu sesuatu yang nggak enak buat saya. Roti segala yang enak buat saya. Saudara kalau pengertian batu dan roti kita seperti itu, percaya deh, saudara tidak akan pernah melihat Tuhan itu baik. Saya mau tanya ya, kalau pengertian kita batu dan roti seperti itu, waktu Yesus doa di Taman Getsemani, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Mati dia, mati nih. Ayo, batu atau roti? Berani bilang batu? Gak ada gereja loh. Hari ini saya juga gak ada. Karena gak ada keselamatan. Saudara kita harus memandang apa yang terjadi pada Yesus, yaitu Bapa memberikan roti kepada Yesus. So that's why adanya cerita keselamatan buat saudara dan saya. Batu dan roti dilihat dari kacamata dia. Seringkali saudara antara pemahaman Allah dengan apa yang kita pahami ada gap. Gap itu diisi dengan iman yang benar. Iman yang dibangun atas relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita membangun pelayanan kita bukan membangunnya di atas dasar transaksi, tetapi di atas dasar relasi dengan Dia. So hari ini kenapa saudara datang ke gereja? Apakah saudara datang karena takut Tuhan hukum? Takut pekerjaan tidak diberkati? Atau saudara datang karena sadar betul kasih Tuhan kepada saya begitu besar. Dan saya sadar betul Dia pencipta, Dia juru selamat. Dia layak untuk mendapatkan penyembahanku yang terbaik. Saudara sehingga pada waktu kesembuhan tidak Tuhan izinkan terjadi. Mari yang pertama saudara, mari kita mengingat bahwa Tuhan itu punya maksud yang tersembunyi di balik rasa sakit yang kita alami. Saudara, rencana Tuhan itu selalu lebih indah daripada apa yang kita inginkan. Mata saudara dan mata saya terbatas. We are very limited. Very limited. Saudara, siapa sih yang bisa melihat sampai, nggak usah besok lah, setengah jam ke depan? Siapa yang bisa melihat? Saya di Singapura saudara,
Kan kemana-mana nggak ada mobil, pakai BMW, bus, MRT, and walking, BMW. BMW baru saudara di Singapura itu murah banget, saudara ya, murah banget. Saya pakai BMW. Begitu saudara saya lihat di Google Map, 90% hujan geledek. Wah, udah tahu saudara, udah siap-siap bawa payung, mulai sepatunya kalau bisa dibungkus. Saudara ternyata itu udah Google ngomong 90%. Saya datang, terang benderang saudara. Kayaknya Google Indonesia itu ya. Suka ngaku lah. Saudara, kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang terjadi di depan. Tetapi pertanyaannya saudara, apakah saudara punya iman yang melampaui apa yang dihadapi hari ini? Saudara, yang kedua dan yang terakhir, tetap percaya pada Tuhan sekalipun jalannya tidak terlihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saudara, sekalipun apa yang ada di depan kita tidak terlihat jelas, rencana Tuhan kabur. Percayalah pada hatinya dan karyanya. Saudara, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia serahkan nyawanya tanpa ragu, saudara, tanpa ragu. Tidak ada keraguan sedikit dalam diri Yesus untuk dia mempertimbangkan mau mati atau tidak. Tidak ragu sama sekali. He really loves us very much. Dia mengasihi saudara dan saya sangat dalam. Kalau hari ini saudara sakit gak sembuh, terus saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku harusnya Tuhan sembuhkan. Saudara, sebenarnya kita sedang menghina Dia. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya dengan mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti Dia mencintaimu dan mencintaiku. Buktinya bukan dinyatakan dari yang miskin jadi kaya. Buktinya tidak dinyatakan dari yang sakit menjadi sembuh. Tapi buktinya dari yang binasa kekal akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan Dia berikan nyawanya bagi kita. Saudara, harusnya kita meresponi kasih Dia dengan cara hidup bagi Dia melalui hidup di dalam Dia. Banyak orang saudara bilang gini, Tuhan pakailah hidupku untuk jadi berkat bagi sesama. Tapi dia lupa, dia tidak bisa bekerja melalui kita tanpa dia bekerja di dalam kita. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak bekerja melalui kita kalau kita tidak bersedia untuk mengizinkan Dia bekerja di dalam kita. Maka tiap kali doa berkat saya selalu mengatakan, saudara, mari kita yang mendapatkan berkat dari Tuhan, kita harusnya hidup bagi Yesus dengan cara hidup di dalam Yesus dan hidup karena Yesus. So pertanyaannya sekarang, apakah kita memiliki iman yang benar atau tidak? Mari kita masuk di dalam doa. Mari pakai momen ini sejenak untuk kita mengizinkan firman ini berbicara kepada setiap kita. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Mungkin saudara menyimpan sebuah kemarahan dan kekecewaan dengan Tuhan. Karena doa ini tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan malah memberikan yang sebaliknya.
Saudara, di saat seperti ini, mari saya mengizinkan untuk kita doa pribadi dengan Tuhan. Jika saudara tidak mengalami pergumulan yang berat, saudara minta kepada Dia hati yang makin mengasihi Dia, hati yang rindu mengenal Dia, hati yang rindu untuk membaca firman Tuhan lagi, hati yang rindu untuk mengenal Dia lewat pembacaan Alkitab. Saudara, mari kita bersama-sama pakai waktu yang tenang untuk kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya undang kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku tak melihat jalan, sebagai respon kita kepada Tuhan bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, bersama-sama bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku dengan setengah suara, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ini doa kami, Tuhan. Saat kami tidak melihat jalan, saat rencana-Mu tidak jelas di dalam hidup kami pegang janji Tuhan yang teguh bahwa Engkau bersama dengan kami. We never walk alone. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar percaya kepada Engkau. Karena Engkau adalah gembalaku yang baik. Dan harusnya I shall not want anything. Karena Tuhan cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.